kok kayak gini banget sih gitu. Kenapa orang zalim ketika kita baik sama orang, tapi Allah tuh ngasihnya balasan-balasan yang sangat berat banget, punya rasa benci sampai kita pengen dia ngebunuh lah, soalnya kan hak kita gitu. Kenapa? Rezeki, ternyata rezeki itu bermulai dari kita sendiri. Jadi baik-baikin kitanya dulu gitu. Ternyata kitanya belum rapih nih, ibadahnya belum bagus, belum minanasnya belum baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Alia dan nama panggilan emak saya tinggal di Jalan Pancasila dan kami dari Yayasan Sijum Tasikmalaya Barokah. Yayasan Sijum Tasikmalaya Barokah itu punya program yang mana programnya berbagi yang disebut warung makan gratis. Di Tasik ini kami mengadakan program tiap hari, Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad kita isi dengan event yang mana kita berkolaborasi ataupun kita bergerak ke acara sosial lainnya gitu. Untuk acara rutinnya kami berbagi di warung makan gratis di Jalan Gunung Sabelah nomor 5 Tasikmalaya. Siapa yang datang ke warung makan gratis ini kebanyakan ya yang kurang mampu lah gitu. Yang bawa beca, yang bawa dorongan pemulung ataupun rongsok, atau anak-anak inilah pengamen jalanan kayak gitu. Dan kita terbuka sekali, nggak membedakan suku, ras, ataupun agama. Bahkan di luar yang seiman juga ada, alhamdulillah. 2017, tapi bukan WMG dulu, masih Sijum. Sijum itu yayasannya kan. Dulu tuh kita hanya bergerak sepekan sekali. Karena kan ilmunya belum ada, dengerin dari ustadz aja. Kalau kita pengen diberi rezeki lebih yang barokah katanya, sisihkan untuk berbagi. Nah dulu kan memberi tuh karena ada orang yang datang, minta bantuan, kita tolong. Nggak pakai ilmu lah. Dan waktu itu niatnya berbagi itu pengen kelihatan baik kan. Kalau sekarang nggak muncul juga nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah kita usaha dulu tuh wira swasta dan perjalanan kami tuh tidak mudah gitu karena bergerak di perdagangan yang mana uang waktu itu ya lumayan lah bisa beli mobil ganti terus 1 bulan. Zaman jahiliyah ya, kita masih main giro ataupun perputaran uangnya gimana gitu. Nah dari situ kita jatuh banget, kita memulainya dengan sangat minim. Karena waktu itu yang saya rasakan, kok kayak gini banget sih gitu. Kenapa orang zalim ketika kita baik sama orang, tapi Allah tuh ngasihnya balasan-balasan yang sangat berat banget waktu itu. Sempat kita punya usaha dan tertipu. Padahal kita support barangnya, supply barangnya, kita jadi grosir besar juga, tapi kita dapat giro kosong sampai ber-M gitu. Jadi dari situ kan kita emosi terus ya ketika menagih, ketika ngejar-ngejar orang gitu. Itu uang kita, hak kita juga kan ada kewajiban yang harus kita selesaikan. Waktu itu kita juga masih kerjasama dengan bank kan. Nah dari situ berapa tahun berjalan, sekitar 2 tahun dari 2010 udah kayak apa gitu. Hidup terasa tertekan banget. Rasanya pengen keluar dari lubang itu, dari keterpurukan, dari emosi yang setiap hari kepikiran. Kita jadi punya rasa benci sampai kita pengen ya maksudnya ngebunuh lah, soalnya kan hak kita gitu. Kenapa? Ketika kita bantu tapi dari perjanjian meleset gitu. Bahkan lagi puasa Ramadan pernah di suatu saat lagi nagih karena sama karyawan nggak dapat tuh tagihannya di daerah Bogor, ikut ke mobil truk barang, nungguin itu grosir besar dari pagi sampai maghrib, duduk nggak ditanya, nggak dibayar, dan pulang pun nangis-nangis karena nggak ada buat makan. Itu pernah. Kita bawa orang juga, supir, dan pas-pasan banget bawa armada dengan bensin yang sangat minim gitu ya, cuma cukup bolak-balik aja.
Rasanya tuh waktu itu pengen banget marah dan nyimpen dendam kan di hati. Kok zolim banget gitu. Kita nggak pernah kayak gitu banget gitu kan ke orang. Ngebiarin kita dari Tasik ini ke Bogor, duduk seharian dalam saat Ramadan. Memang salah, sayanya nggak sholat, nggak sholat duhur, sholat asar lewat aja. Demi si tagihan itu. Lumayan waktu itu juga udah ratusan juta sih. Akhirnya pulang dengan tangan kosong. Padahal memang takdirnya Allah harus begitu. Jadi malah dengan tidak capek pun sekarang kok bisa memberi gitu. Kalau dulu kan harus habis-habisan dulu kita berusaha kan, ikhtiar siang malam, bahkan udah kita bangun piramida, udah tinggi-tinggi, ternyata ya mungkin jalannya harus seperti itu, banyak ujiannya, hambatannya yang tadinya enak terus gitu. Dan Allah tegur mungkin saat itu harus jatuh, akhirnya bisa sampai sekarang ini. Karena jalannya salah mungkin, nggak dibarengin dengan ibadah gitu. Jadi waktu itu kan kita nggak mau ngerubah gaya hidup kan, masih malu. Terus nggak mau kelihatan sama orang bangkrut, nggak mau kelihatan kita nggak punya apa-apa lagi, nggak mau kelihatan kita punya hutang. Jadi masih sembunyi-sembunyi, kajian sembunyi. Jadi dari rumah pakai celana jeans, saya kaos gitu, nggak dihijab juga. Kita ke Jakarta, di kereta ganti, pakai yang panjang-panjang, pakai gamis kayak gini gitu. Jadi malu rasanya mau ngerubah dari kebiasaan sehari-hari sampai harus kayak sekarang ini. Dan ketika jatuh, alhamdulillah ketemunya dengan kegiatan ini. Dulu ikut di Yayasan Sijum Klaten yang mana foundernya Ustadz Andre. Ketemulah buku gitu ya di medsos, ketemu buku Magnet Rezeki. Nah di situ baca-baca, terus beli bukunya. Alhamdulillah sedikit-sedikit terobati gitu. Nah baca buku Magnet Rezeki, ternyata rezeki itu bermulai dari kita sendiri. Jadi baik-baikin kita ya dulu gitu. Ternyata kitanya belum rapih nih, ibadahnya belum bagus, belum minanasnya belum baik. Terus sama orang tua juga kan kurang kondusif karena merasa kita tuh nyari uang gitu kan. Ke anak-anak juga nggak terlalu care atau peduli. Yang penting kebutuhan anak terpenuhi gitu ya. Kurang terkontrol lah gitu. Sekolah apapun dan lain sebagainya gimana anak-anak pengen kita kasih. Tapi ternyata anak tuh sakit-sakitan terus gitu. Hampir 2 pekan sekali masuk rumah sakit. Kenapa gitu? Ada apa gitu? Capek banget lah gitu ketika kita ngejar dunia. Dan dari baca buku itu kita juga ikut seminarnya beliau Ustadz Nasrullah di Jakarta. Itu dengan niat gimana sih cara menyelesaikan hutang dengan jangka waktu yang pendek gitu. Waktu itu kan tagline-nya beliau gitu. Ternyata pemahaman kita tuh salah. Yang ada di pikiran kita hutang gitu. Bang gitu. Sebetulnya bukan. Kita dititipi amanah oleh Allah gitu. Amanah itu kan wajib untuk diselesaikan. Nah penyelesaiannya gimana? Kita capar sama Allah, deketin Allah yang punya rezeki Allah gitu. Jadi bukan sekarang ikut seminar, baca buku langsung lunas gitu. Enggak gitu juga, hanya pemahaman kitanya jadi berbeda gitu. Itu sekitar tahun 2016. 2010 sampai 2015 tuh goncang banget. Ya Allah ini udah nggak kuat banget gitu kan. Karena kan 2010 sampai 2015 itu kita masih mengandalkan tangannya kita kan. Masih kita bisa nih, kita mampu kok. Dari dulu juga kita usaha gitu ya. Ternyata tidak gitu. Karena kesombongannya saya yang waktu itu kita bisa untuk mencapai di sini gitu waktu kemarin. Padahal nggak ada gitu. Tadinya kan mau ketemu sama orang tuh kayak gimana gitu, takut gitu. Dan akhirnya setelah banyak belajar dari teman-teman yang lebih parah, sedikit-sedikit terurai. Jadi yang kemelekatan itu, kita yang sayang akan harta, segala sesuatu yang kita punya. Jadi untuk membereskannya memang harus dengan cara kita jual satu persatu gitu aset. Dan alhamdulillah setelah berazam untuk berubah, anak-anak yang sakit tiap hari bolak-balik ke rumah sakit mulai jarang sakit gitu. Insyaallah pokoknya untuk ngerubah itu tuh nggak mudah banget kan, karena kita harus berjuang melawan diri sendiri ketika kita sudah di titik bawah, tidak mau terlihat oleh orang lain. Jadi lama-lama itu dengan sendirinya iya ya kita lebih memilih tenang gitu daripada
kita dikejar-kejar atau banyak kelebihan, capek banget gitu. Akhirnya muhasabah gitu ya, ini ada yang nggak beres gitu. Dan setelah dicoba untuk merubah kebiasaan, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah merasa nggak ada beban, tenang, pengennya memberi gitu. Udahlah, dunia mah lewat aja, capek ngejar dunia. Nah, beberapa kali disarankan untuk terus bersedekah, walaupun kita lagi dalam keadaan sempit gitu. Waktu itu kan sempit banget, jadi pemikiran kita boro-boro sedekah kan, yang ada malah riut. Kita juga kan dikejar-kejar nih tanggal gitu, deadline pembayaran. Ustadz bilang tidak perlu banyak, yang penting apa yang kita makan, kita ingat sama saudara kita, terutama keluarga dulu. Waktu itu 4 tahun ke belakang. Jadi karena kemampuan budget yang sangat minim, jadi berbaginya tuh hanya bikin mie goreng. Dan kita tuh sempat dijuluki si Jum itu menunya mie. Memang sekarang sih sudah senyum ya. Waktu itu masih marah. Orang dikasih kok masih ngebandingin atau menilai kurang baik. Tapi kalau sekarang ya juga ya gitu. Indah lah insya Allah, jadi pengalaman berharga ketika berbagi tuh masaknya mie goreng dan si telur balado. 2 macam itu, nasi, mie goreng, telur balado. Duh, merasa udah bahasa Sundanya gayaeng gitulah, bisa berbagi ke orang. Tapi di mata orang yang menerima, karena kita ke masjid-masjid nih berbaginya, si Jum naon menu naoge mie gitu. Aduh, kumanya ya Allah, ini teh pengen ngerubah gitu, hanya kemampuan belum maksimal gitu, belum bisa. Dan akhirnya dengan rutin istiqomah gitu bisa memperbaiki sedikit-sedikit. Alhamdulillah protein selalu ada, dan kalaupun kurang satu macam aja emaknya yang marah. Ya misalkan 1 box nasi itu ada ayamnya, ada sayurnya bisa capcay, ada vitaminnya gitu ya. Terus tambahannya bisa dari protein nabati, kayak tahu tempe, kalaupun bosen bikin bakwan jagung lah atau apa gitu, lalap sambal, kerupuk. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengecewakan. Nah dari situ kita riadoh, latihan. Setiap pekan kita bikin nasi 5 box. 10.000 zaman dulu tuh udah bagus nasi boxnya. Kita nggak masak nih, karena satu nggak hobi masak, kedua riweh juga. Jadi udahlah beli ke warung makan, dibungkusin, langsung kasihin ke abang-abang yang lewat, abang-abang beca, pemulung apa gitu. 1-2 tahun berbagi tiap Jumat, 5 box, 10, 20, lama-lama ada titipan keluarga gitu. Bisa sampai 50, 100, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Per hari alhamdulillah kita di weekday 300 porsi. Jadi udah tahu mereka tuh weekday makan siang kesini datang gitu. Dan di hari besar saya nih berazamnya pokoknya hari Jumat harus semaksimal mungkin gitu. Kadang-kadang bisa 1.000 lebih. Bahkan pernah sampai 3.000 juga. Tantangannya capek iya sih ya. Setiap hari dikejar deadline, harus berbagi masak dari subuh. Bahkan dari tengah malam juga masih mikirin besok gimana. Apalagi dengan budget atau saldo turun naik kan. Jadi tantangannya harus kuat, jangan menyerah gitu. Teknisnya di press untuk tetap aktif, sehat gitu, bisa menyalurkan amanah yang dititipkan oleh donatur juga gitu kan. Kita report juga walaupun secara pribadi ke keluarga ataupun teman-teman terdekat gitu. Motivasinya karena dibiasakan, jadi kalau tidak berbagi justru sakit. Jadi segala kerasa, jadi segala kepikiran gitu loh. Maksudnya, aduh gimana ya yang datang ke WMG kalau kitanya tutup? Iya, adiktif. Jadi ketagihan. Sekali kita berbagi, terus mereka nganuhunkeun gitu ya, kalau di kita mah bahasanya. Kayak yang, duh saya tuh lagi lapar banget, ada warung nih, terus kebantu banget. Masya Allah itu luar biasa, ada yang nangis, ada yang banyak macamnya lah ininya untuk mengekspresikan rasa bersyukur dan terima kasihnya sama kita. Bukannya kita pengen ditinggikan ya, enggak. Tentunya kita tuh ngerasa, oh iya ya tepira gitu. Ngasih makan 1 piring buat mereka kok sangat diterima banget gitu. Kita di sini di Tasik ya, sekitar 30 orang relawan yang aktifnya sekitar 20 lah. Di Priangan Timur udah ada sekitar 10.
pusatnya di sini, di Tasik Kota, terus dapurnya di Dapur Cipedes, Dapur Bebedahan, Tawang juga, terus di Parung Ponteng, Cibalong, di Karangnunggal, di Ciamis ada 2 titik, Raja Polah dan Cisayong, sampai Pangandaran. Mereka ingin seperti WMG gitu, jadi kita launching di tempat-tempatnya mereka. Pada Herang juga tuh ada, lupa saking banyaknya. Harapannya WMG Tasik ini menjadi role model untuk WMG-WMG yang lainnya dan kepengenan segera regenerasi. Jadi bukan karena capek, tapi banyak yang harus kita perhatikan juga, terlebih untuk yang jauh kan perlu perhatian khusus karena jarak waktu. Nah, yang jauh-jauh ini cukup by phone. Jadi kalau misalkan ke teknis dan lain sebagainya, mereka belum secara intens kita bimbing ataupun barengin gitu. Harapannya untuk yang melihat channel ini, insya Allah dimampukan oleh Allah untuk berbagi sesama. Jangan pernah takut kekurangan ataupun kehilangan apa yang kita miliki. Ketika Allah berkehendak untuk mengambil dengan mudah, Allah akan ambil. Dan ketika Allah balikan kembali rezeki untuk kita, insya Allah tidak kita minta, dengan nangis-nangis pun Allah datangkan. Dan itu alhamdulillah sudah terasa banget. Selama berbagi di UMG ini banyak kemudahan-kemudahan yang Allah kasih. Jadi ketika kita berazam di hati pengen bawa anak yatim nih ke Dufan ataupun ke tempat-tempat yang mereka belum pernah gitu, dengan sendirinya Allah datangkan orang-orang yang memfasilitasinya. Walaupun kita dalam keadaan yang sangat minim lah gitu ya. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Berniat aja dulu. Kayak gimana juga niat aja dulu. Kalau ditanya sama orang, "Ma, kenapa sih berbagi terus?" gitu. Nggak tahu, mikirnya aja besok kita harus berbagi ini, kita harus begini, kita harus punya event ini. Dan alhamdulillah di Ramadan ini kita bikin event besar, santunan untuk 500 yatim di Tasela, dan kita juga ikut gabungan di Tasik untuk 1000 yatim dan santunan di pondok-pondok. Itu tanpa punya perencanaan yang mateng, dananya udah dialokasikan, udah tersedia sekian-sekian, enggak. Pokoknya niat aja dulu, kumaha Allah. Jadi udah tahu mereka di Tasik tuh, si mama mual bener nanya ke si Ma tuh gimana, kumaha Allah, emang kumaha Allah. Toh dulu kita sombongnya, wah rencana tuh akan begini, tiap tahun beli sesuatu dan lain sebagainya, ternyata runtuh gitu. Skenario terbaiknya adalah Allah. Dan sekarang juga alhamdulillah dari tahun ke tahun Allah fasilitasi gitu tuh nggak pernah kurang, bahkan lebih, bahkan aset yang dulu hilang banyak udah kita rasakan lagi sekarang, alhamdulillah. Untuk berbagi jangan pernah takut kita merasa sedikit terkurangi, tapi kita harus terus berbagi dengan hati yang ikhlas. Makan secukupnya, sedekah sebanyak-banyaknya, dan tetap ingat ke saudara kita yang tidak seberuntung dengan kita. Saya dengan Alia dari Warung Makan Gratis Tasikmalaya. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.